esensi berhari raya yang akan disampaikan oleh Ustaz Indra Suherman SHI MAG. Kepada Ustaz maupun tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, siap untuk mendengarkan tausiah Ibu? Ya. Izin Bapak Tun dulu Ibu ya. Kita buka pantun. Jemaah Masjid Istiqomah rajin puasa, membaca Quran setiap malam. Iya Bapak Ibu. Siapa yang ingin masuk surga harus semangat menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, yang tak kami sabikan namun juga satu persatu yang hadir pada malam hari ini, pada malam yang ke-29. Iya Pak Ibu? Ya. 29. Berarti 28 atau 28 puasa Ibu? Lah 29 puasa, ada 28 selesai, malamnya 29 ya. Jadi malam hari ini dua kemungkinan di pertama Bapak, bisa jadi malam terakhir untuk kita Ramadan hari ini atau besok. Jadi pemerintah akan melakukan sidang isbat besok, sidang isbat ru'yatul hilal. Jadi besok Bapak. Jadi pastinya nanti kita dengar sama-sama pada waktu sekitar maghrib apa hasilnya. Kami menghimbau apapun putusannya nanti, mari sama-sama kita ikuti ibadah Bapak. Dan seandainya sudah ada yang mungkin dari saudara kita yang lain beranggapan sudah menetapkan secara hisab itu hari raya, sudah memastikan hari Senin, itu kita hargai bersama-sama. Mudah-mudahan kita berdoa hari raya kita sama pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak, malam hari ini kita semua masih diberikan kemudahan, kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah qiyamul Ramadan kita di malam-malam terakhir Ramadan hari ini. Dan alhamdulillah sepertinya ibu dan bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sehat seadanya Pak Ibu, badan sehat, hati sehat, kantong sehat Bu. Di karayo itu ya kadang-kadang dia jadi masalah bagaimana? Awak kan harus banyak pitih, gini kabarnya membeli baju rayu, kue rayu segalanya. Jangan sampai bego jadi persoalan tersendiri boleh berangkat. Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini judul tausiah kita adalah esensi berhari raya, atau hakikatnya Idul Fitri itu seperti apa Ibu Bapak. Untuk mengawali kajian ini, saya kutip dulu pendapat dari ulama Syekh Abdul Hamid Al-Maki Asy-Syafi'i dalam kitabnya
kanzun najah wassurur. Apa kata beliau? Laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid, wa kullu yawmin la yuhsa fihi fahuwa id. Apa artinya Bapak? Bukanlah disebut id itu bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Jadi Idul Fitri itu bukanlah sebenarnya untuk orang yang baju baru, pakaian baru, dan segala yang baru lah. Nah, mungkin kok rumah baru, cat rumah baru, gorden baru, bukan itu. Nah, tetapi sesungguhnya Id itu bagi orang yang ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya bertambah. Ya Bapak? Jadi bukanlah Id atau Idul Fitri itu bagi orang yang berpakaian baru, tetapi yang dikatakan Id atau Idul Fitri itu adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah. Kemudian wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa Id. Dan setiap hari yang tidak ada maksiat padanya itulah Id. Kan dari konsepnya ini pendapat ulama Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i mengatakan. Nah, jadi apa yang tadi sekarang benar? Kebiasaan di Indonesia ini kita lah pasti yang berapa? Kadang-kadang begitu sibuk menyiapkan persiapan Idul Fitri. Nah sekarang sudah alhamdulillah di sana awal lah banyak yang pulang ya Pak ya. Banyak pulang dari rantau. Semuanya itu dibolehkan sebagai sebuah tradisi kita. Tapi hakikat esensi Bahari Raya itu adalah kalau dikatakan tadi bertambahnya ketaatan. Kita akan masuk lagi satu Syawal. Lah 28 hari kita dilatih selama Ramadan, lah nampak sinan benih-benih ketaatan kita benar. Kok semayang wal rajin kasurau. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sadunya awak sama-sama berjamaah. Ibu apa? Lah rajin baca Quran. Siang hari Ramadan dilatih bagaimana kita menahan dengan disiplin. Disiplin. Latihan disiplin yang terhebat itu sebenarnya adalah inilah Ramadan ini. Melatih kedisiplinan umat muslim. Dilatih. Tidak mau makan minum. Dilihat dan dilihat orang lain, tahu tak tahu orang lain, kita menahan diri sampai nanti sarine babuku itu babunyi. Baru awak mau makan. Dan yang kita tahan tidak hanya perkara yang haram. Sebenarnya yang halal kita berlatih. Makan minum halal, hubungan suami istri halal. Itu yang halal, kita dilatih menahan diri dari yang halal untuk proses ketaatan. Maka tentulah nanti di luar Ramadan ibu dan bapak, sedangkan sebulan Ramadan sanggup awak menahan yang halal karena perintah Allah, apalagi yang haram ibu dan bapak. Nah, itu kita lebih sanggup lagi. Inilah akan bertambah nanti ketaatan kita, dan insya Allah sesuai hendaknya. Mudah-mudahan nanti pada akhir Ramadan masuk satu Syawal ketaatan kita tuh bertambah. Dan inilah sebenarnya yang berhak merayakan Idul Fitri secara hakiki benar. Lalu ketika umat Islam besok menunaikan Idul Fitri ibu dan bapak, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, wahai malaikat, apa balasan bagi orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya? Kalau ini ditanya oleh Allah kepada para malaikat, wahai malaikat, apa kira-kira balasannya bagi hamba-hambaku yang sudah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Allah bertanya kan malaikat. Lalu malaikat menjawab, berikan upahnya ya Allah. Jadi upah itu sesudah karajo. Berarti awak lah selesai puasa Ramadan awak, barulah diajar upah nasabananya oleh Allah. Apa upahnya berapa? Upahnya lalu Allah berkata, aku bersaksi wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semuanya.
Masya Allah. Inilah Allah mengatakan kepada Bapak, 1 Syawal besok di akhir Ramadan, andai datang nanti Senin atau nanti Selasa, artinya kita di akhir Ramadan ini, mari kita inilah sebuah pahala besar bagi kita. Sebagaimana tujuan utama puasa adalah bagaimana la'allakum tattaqun. Itu motivasi dulu menjelang puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itulah yang sering dulu awal Ramadan sering Pak baca. Kita hayati. Inilah penyemangat awak. Kalau disuruh oleh Allah berpuasa awak sebulan itu, tujuan utamanya adalah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Takwa adalah sebuah posisi terbaik, posisi yang terbaik, yang mulia di sisi Allah. Allah menilai kita, Allah memuliakan kita, menyatakan orang yang paling mulia di sisinya adalah orang yang paling bertakwa. Itu dikecek dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai seluruh manusia, kami jadikan engkau dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami ciptakan juga ada suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Tujuannya agar kamu saling kenal mengenal. Tapi ketahuilah, yang paling mulia di sisi kata Allah, orang yang paling mulia di sisiku, inna akramakum, bukanlah melihat siapa ayah ibunya, bukan memandang apa suku bangsanya. Mungkin juga kita terjemahkan lebih luas, bukan melihat tinggi pangkat jabatannya, indah melihat kayu miskinnya. Tetapi Allah katakan dengan pasti, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Itulah yang Pak Rabi. Posisi takwa ini akan kita rebut. Hadiah dari Allah kepada kita yang bertakwa, agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada posisi yang terbaik, mulia di sisinya. Inilah akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan posisi ini kita dapatkan Ibu doakan. Baik, sekarang kembali kita masuk kepada beberapa hal yang perlu kita ketahui Ibu doakan. Ada pesan esensi hari raya yang perlu kita pahami mulai dari Ramadan ini. Nah, yang pertama, mari kita penuhi hitungan jumlah puasa Ramadan awak secara lengkap. Sebagaimana ayat di ujung surat Al-Baqarah surat Al-Qalim itu, wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah hitungan puasa. Bagaimana nilainya? Mari awak sempurnakan puasa kita Ibu Bapak sampai betul-betul nanti habis Ramadan. Berarti kalau nanti pemerintah menetapkan hari raya jatuhnya hari Senin berdasarkan isbat besok, berarti sampai besok kita berpuasa. Kalau belum nampak bulan isbatnya, kemungkinan hari Selasa beraya, kita lanjut puasanya hari Senin. Kita lengkapi hitungnya. Yang terpenting juga ini ada semacam kebiasaan Ibu Bapak. Di akhir Ramadan dia berpuasa hanya sampai masak gula lok bantai sana. Nah, daging itu ada di tempat tertentu. Nah, kan orang masak daging hari karaya itu kan, beli daging di pasar, masak daging tu, lah masak daging tu beko, kecenya lah mulia babuko langsung di sini. Kan si kau nak tidak Pak ya? Di daerah tertentu, nah pengalaman kami juga di luar pernah jadi pengalaman di KUA.
itu ada tempat tertentu, memahami lah puasa kau dah lah masak keluar pantai lah lagu lihat buku habis tu puasa, itu diantaranya. Jangan lah, jika ada itu dihindari. Mari kita lengkapi hitungan bulan puasa kita sampai betul-betul Ramadan ini habis. Itu yang pertama. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu membesarkan nama Allah dengan takbir. Berarti sunat takbir besok bersama-sama mulai ke Ramadan. Mari kita syiarkan. Nah, karena kabarnya juga pemerintah kita di sini akan mengadakan takbir keliling nanti. Mari ikuti bersama-sama. Kalau tidak bisa kita di luar, kita takbir secara semangat menandakan kemenangan kita. Kemenangan takbir. Bagaimana takbir itu sudah kita paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu cuplikan ya. Jangan lebih kedua menengahlah rayu hari ini. Bukan. Ini kira-kira adalah sunnah nanti. Mari kita sama-sama semarakkan tanda kemenangan kita. Awaklah menang melawan hawa nafsu kita. Lah menang kita Ramadan kita bergembira. Bila mulanya akhir Ramadan sampai nanti satu hari itu menjelang nanti setelah sholat asar. Ya, sampai nanti juga terbenam matahari pada 1 Syawal itu. Nah, jadi sunnah takbir. Jadi itu yang pertama. Tadi yang pertama adalah tadi kita ingat lengkapi ibadah puasa Ramadan. Takbir kita nanti rame-rame nanti. Kemudian bagi yang belum zakat fitrah, ya, nah ikut tolong dulu segera dibayar zakat fitrahnya. Jangan terlambat ibadah bapak. Ada kata yang belum. Batasnya menjelang nanti khatib naik mimbar. Kalau dapat sebelum barangke awak sholat Idul Fitri itu semua urusan zakat fitrah kita sudah kita selesaikan. Dibayar dengan beras atau dikonversi dengan uang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kelas 1 35.000, ya Pak. Kelas 2 30.000, kelas 3 25.000, kelas sampai enggak ada ya. Lah 25 paling bawah itu sesuai dengan makan awak biasa. Kalau biasa makan bari haraca 3.000, enggak boleh dong awak pancalian ya. Nah, istilahnya bahasanya makan bari solo berzakat fitrah dengan bari dolo. Berarti istilahnya enggak boleh. Mari kita yang tahu semua. Nah, tunaikan zakat fitrah. Kemudian berapa? Nanti kita akan silakan kita sunat hukumnya sholat Idul Fitri. Nah, itu sunat Idul Fitri. Mari nanti kita sama-sama ke lapangan boleh, di masjid kita juga boleh, di mana tempat kita berada. Nah, itu sunat. Kadang kan kita melihat ibadah apa? Dek bakaja-kajian sunat kok, sebagian saudara kita lupa dan wajib. Ada yang subuhan, ada Idul Fitri dengan semangat sekali lalai subuhnya. Jadi wajib subuh jangan pula tinggal sunat Idul Fitri. Lah sudah nanti sholat Fitri, nah inilah hakikat esensi itu. Apa yang berdapat adalah mari kita saling memaafkan. Kok yang sama hakikatnya? Tadi kalau kita lihat dari awal, yang konsep Idul Fitri itu adalah bukan basido rancak baju rayu. Lalu yang beli sepasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, sampai 10 pasang, bukan itu. Tapi yang kita sebenarnya adalah setelah nanti Idul Fitri itu kita saling memaafkan. Ya Pak ya. Kalau ada salah, terutama mungkin antara suami di istri, antara anak dengan orang tua, antara tetangga sebelah menyebelah, mari kita ikhlaskan hati. Jangan sampai masih ada rasa dendam, jangan sampai ada lagi ucapan tiada maaf bagimu. Nani koyo ndak kau maaf-maafan salam duit. Nah, itu tak boleh deh ya. Ada standar di situ. Saling maafkan dengan itu agar nanti puasa kita ini juga diterima oleh Allah. Baik puasanya, tapi kalau masih ada dendam di antara kita, tentu tidak sempurna ibu bapak. Jadi saling memaafkan. Sebagaimana juga ciri-ciri takwa yang kami sampaikan di awal ayat tadi,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz. Orang bertakwa itu adalah ciri-cirinya, yang pertama dia mau berinfak sedekah baik lapang atau sulit, yang kedua mau memaafkan. Jadi itulah saling bermaafan. Kemudian kalau sudah bermaafan awak, tentu ibu dan bapak adalah kita saling bersilaturahim. Itu tujuannya. Apa maksudnya? Saling kok mengunjungi. Ini kan saudara yang pulang dirantau, lah tiba di rumah. Mari juga nanti bagi hari raya kok kesempatan terbaik kita untuk saling bersilaturahim. Kunjung tetangga, kunjung orang tua yang jauh, kunjung mama awak, kunjung ete, amai apa, adik, saudara sadonya lah silaturahim. Silah menyambung silaturahim, menyambung hubungan persaudaraan tadi. Al-Qur'an silaturahim itu dalam sebuah hadis Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, man sarrahu ayyusata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Nah, rezeki murah, umur panjang, itu adalah hikmahnya dari silaturahim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang terakhir ibu dan bapak, harapan kita di hari raya Idul Fitri ini, kita betul-betul kembali kepada fitrah. Ya, fitrah atau kemenangan Idul Fitri kembali kepada fitrah dalam artian mudah-mudahan puasa kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita dikembalikan kepada fitrah, diampuni semua dosa-dosa kita. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, man shoma ramadanan imana wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kal yaumi waladathu ummuh. Siapa yang berpuasa dengan iman penuh perhitungan, insya Allah nanti kharaja. Ketika satu saat dia keluar dari dosa-dosanya, diampuni semua dosanya, kal yaumi sama dengan hari waladathu ummuhu, ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Itulah harapan kita, suci bersih kita. Nah, jadi kalau sudah suci bersih kita di satu Syawal itu nanti, maka tentu kita menjaganya lagi. Menjaganya bu, jangan sampai beko. Ba islah lah barasi ala suci wa umuhalo baliya. Nah, semua baju lah rancak dicuci, lah barasi lah gosok, wa masuklah balik ke dalam comberan ini. Nah, kan itulah. Mari kita juga istiqomah sesuai dengan nama musaji awak, musaji istiqomah. Mari kita istiqomah teguh pendirian. Maka istiqomah menjaga semua amal-amal Ramadan kita. Kok sholat awak rajin kamu saji, kok mengaji rajin lagi, sunat-sunat kita rajin, wak jago selama yang kita latih Ramadan ini kita praktekkan nanti di luar bulan Ramadan 11 bulan ke depan. Inilah ibu dan bapak kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah amal ibadah baik kami. Dan sebagaimana tadi juga kami menyampaikan, selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan kami secara pribadi juga mohon maaf kepada Bapak Ibu. Maafnya aja pantun lah ya. Nah, apa artinya? Halaukan kabau kapabue, agak singkat tolong bajakan. Nyampang kok salah di anggota pabue, tolong Bapak Ibu memaafkan. Lain maaf Ibu. Sama-sama. Nundapan tado rafa hazam jusukun tado nanti rito jemaah apa meminta. Jo assalamualaikum balik gitu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita sudah menyampaikan beberapa ilmunya pada malam hari ini. Semoga